Halo, pada kali ini kita mau jelasin manajemen resiko dengan topik efisiensi bekerja dengan jarak yang jauh. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilsa Mutfira Syifa dari kelas MK6B. Kami di sini ingin menjelaskan tentang manajemen resiko yang telah kami angkat. Part pertama adalah penetapan konteks. Ada seseorang laki-laki berumur 35 tahun. Beliau berbadan sehat, memiliki 2 orang anak dan telah menikah. Beliau bekerja di salah satu perusahaan di mana memiliki jarak dari rumah sampai ke tempat kerja itu sekitar 20 km. Lalu dalam 1 bulan kerja, beliau mendapatkan gaji sebesar 10 juta dan juga memiliki jam kerja yaitu sekitar pukul 8.30. Nah, di video sebelumnya sudah dijelasin tentang penetapan konteks. Nah, kali ini saya akan membahas tentang identifikasi resiko. Jarak antara rumah dengan kantornya yaitu sekitar 20 km dengan membutuhkan waktu untuk sampai yaitu sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Sebelum pergi ke kantor, dia harus mengantar 2 orang anaknya untuk pergi ke sekolahnya. Nah, perjalanan menuju sekolah anaknya pastinya beliau menemukan macet karena tentunya banyak orang yang akan pergi ke sekolah itu juga. Setelah selesai mengantar anaknya ke sekolah, dia pastinya akan menuju ke kantornya ya kan. Nah, ketika perjalanan menuju kantornya pasti dia akan ketemu macet lagi gitu kan. Lanjut, dia juga memiliki sensitivitas terhadap debu seperti yang sudah dijelasin di video sebelumnya. Dalam proses menuju ke kantornya, dia juga pasti membutuhkan biaya yang akan dikeluarkan biaya lebih lah. Seperti contohnya biaya bensin untuk kendaraannya. Setelah melalui perjalanan yang jauh, dia pastinya akan sampai ke kantornya dong. Nah, sore harinya ia pasti akan pulang ke rumahnya, yang mana dia juga bakal mengalami masalah yang serupa. Tapi mungkin fisiknya dia tidak se-healthy sebelumnya, karena dia pasti udah capek banget nih, udah kerja dari pagi dan harus pulang lagi ke rumahnya dalam perjalanan yang cukup jauh dan cukup lama gitu. Analisis resiko. Analisis resiko dilakukan dengan membuat analisa terhadap resiko-resiko yang berpotensi menggagalkan sasaran. Resiko rute yang jauh, analisis resikonya sebagai berikut. Keterlambatan pegawai diakibatkan oleh jarak tempuh antara rumah ke kantor yang cukup jauh, yaitu 20 km, tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. Resiko mengantar anak ke sekolah, analisis resikonya sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih pagi lagi untuk perjalanan ke kantor, dikarenakan harus mengantar kedua anaknya terlebih dahulu ke sekolah. Tingkat pengaruh terhadap sasarannya rendah. Yang kedua, dalam perjalanan mengantar anak ke sekolah harus melewati rute yang macet. Tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Selanjutnya, resiko keselamatan berkendara. Analisis resikonya sebagai berikut. Dalam perjalanan menuju kantor, pegawai harus melewati rute yang jauh, sehingga harus memperhatikan keselamatan berkendara. Tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. Resiko pengeluaran atau kebutuhan untuk bekerja, analisis resikonya sebagai berikut. Pengeluaran atau kebutuhan untuk bekerja tentunya akan lebih banyak, seperti pengeluaran untuk bensin, untuk makan. Tingkat pengaruh terhadap sasarannya sedang. Resiko fisik dan kelelahan, analisis resikonya sebagai berikut. Perjalanan yang jauh, pulang, pergi dari rumah ke kantor menyebabkan fisik pegawai cepat lelah dan kurangnya stamina. Tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Setelah menganalisis resiko, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi resiko. Evaluasi resiko dilakukan dengan cara memprioritaskan resiko dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama adalah resiko jarak rumah yang jauh, yaitu sejauh 20 km. Yang kedua, resiko keselamatan dalam berkendara.
Yang ketiga, resiko melewati jalanan yang macet saat mengantar anak ke sekolah. Yang keempat, resiko fisik dan kelelahan dalam perjalanan. Yang kelima, resiko pengeluaran untuk bekerja, yaitu ada di nomor 5 seperti bensin dan makan. Yang terakhir, tingkat resiko yang terendah yaitu berangkat harus lebih pagi. Saya Dea Restiananda dan langkah selanjutnya adalah mitigasi resiko. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang pegawai yang bekerja 20 km adalah menjaga stamina-nya agar tetap merasa nyaman saat bekerja. Hal yang harus dilakukan untuk menjaga stamina yaitu tidur yang cukup, sarapan makanan yang sehat, minum vitamin, berangkat lebih pagi karena pegawai harus mengantarkan 2 anaknya ke sekolah terlebih dahulu. Pastinya pegawai tetap harus mengutamakan keselamatan agar tetap dapat bekerja dengan nyaman dengan menggunakan kelengkapan kendaraan seperti jaket, helm SNI, masker, sarung tangan, dan sepatu yang tertutup. Pegawai harus dapat menentukan rute yang akan mempermudahnya seperti rute yang tercepat ataupun rute dengan minim kemacetan. Dan pastinya yang gak kalah penting adalah harus tetap menjaga kebugaran dengan berolahraga karena perjalanan jauh membutuhkan fisik yang kuat. Demikian manajemen resiko dari efisiensi bekerja dengan jarak yang jauh. Semoga manajemen resiko ini membantu ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.